Yasmin Azroy bin Abdullah. Saya berasal dari Tenom, Tenom Sabah lah. Saya bekas guru, bekas guru. Saya melepaskan jawatan sebagai seorang guru bukan karena suka-suka, tapi karena memahami perlunya dalam satu-satu perjuangan itu adanya apa yang kita panggil sebagai pengorbanan. Jadi dengan harapan beberapa rekan-rekan juga cikgu bersarawak, dengan harapan anak-anak muda selepas ini mendapat satu gambaran bahwa untuk kita berjuang kita harus ada keberanian. Untuk kita berjuang kita harus ada keberanian. Ramai orang boleh katakan yang kita ini pembangkang dan sebagainya, tapi sentiasa saya katakan dalam kalangan kawan-kawan anak muda kita bukan pembangkang, karena kita adalah pejuang. Kita berjuang mendapatkan apa yang sepatutnya menjadi hak kita, dan saya pikir itu bukan menjadi satu dosa. Bahkan perjuangan menuntut hak kita itu sangat dituntut dalam mana-mana aliran agama sekalipun, karena yang hak itu perlu diberikan kepada yang hak. Itu namanya keadilan. Baik, terima kasih kepada saudara Jalumin, pengurusi penganjur majlis kita ataupun program kita pada hari ini. Assalamualaikum, salam perpaduan, salam mesra. Kita kasih kredit sedikit lah. Salam satu Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi, ahli panel yang dihormati saudara Dr. Awang Hasmadi dan juga Dr. Anol Puyok. Kalau kita tengok orang-orang lama, pemimpin-pemimpin yang masih tegar bersama semangat perjuangan Sabah, Datuk James Lee Gunjang, beberapa pemimpin yang sempat bersama-sama berjalan tadi daripada Asia City sampailah ke Star City. Jadi walaupun program yang kita buat hari ini tidak tepat kena pada 31 Ogos 2013, tapi sebenarnya antara lain tujuan kita ialah kita mau menyedarkan kerajaan Sabah agar mengikuti jejak langkah kita. Kita buat 28 supaya dia ada masa 2-3 hari pikir-pikir, mana tahu 31 hari dia pun umumkan ulang tahun kemerdekaan Sabah yang ke-50. Mudah-mudahan, insya Allah. Jadi bagi pihak anak-anak muda khususnya yang ada di Sabah, saya melihat bahwa keperluan sudah sampai masa untuk kita benar-benar memahami fakta dan juga isu tentang sejarah kemerdekaan Sabah. Faktanya sudah jelas, tuan-tuan dan puan-puan. Ramai yang mungkin bertanya, kenapa kita mau sibuk-sibuk lagi mau kasih keluar ini kemerdekaan Sabah, dia bilang. Sedangkan kita sudah aman, sudah cukup apa yang ada sebagai sebuah negara yang dinamakan Malaysia. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, fakta tidak pernah menipu, sejarah pun seharusnya jangan diputar balik. Sebab sebentar tadi saya ada bercerita dengan beberapa kawan-kawan yang saya percaya mungkin daripada anggota keselamatan. Katanya banyak sejarah, bukan saja di Malaysia, seluruh dunia banyak sejarah yang dipesongkan. Kewujudan Vasco da Gama, ini pelayar-pelayar, dia bilang belum tentu betul-betul wujud. Tapi jangankan sejarah, fakta sains pun ada sesuatu yang boleh kita pertikai. Saya yakin di antara kita sini semua adalah masyarakat yang sudah beragama. Ramai yang percaya apa nama sekalipun manusia pertama yang wujud di dunia ini adalah Adam dan Hawa. Tidak kira apa agama, saya ingat mempercayai bahwa memang sudah wujud manusia diturunkan Tuhan ke dunia ini. Tetapi
dalam mata pelajaran sains kita pula diajarkan bahwa manusia itu berevolusi daripada gobok, kan, daripada monyet. Jadi pada saya, pada saya fakta ini sudah menyalahi banyak peraturan. Kalau manusia Tuhan cipta seharusnya memang manusia lah, Pak. Manakah manusia datang daripada monyet? Betulkah tidak? Ya, jadi begitu juga dalam konteks sejarah kita. Kalau namanya sudah kita dimerdekakan, 31 Agustus 1963, 50 tahun yang lalu. Kenapa lagi kita kasih ubah dia dengan mengatakan bahwa kemerdekaan ini kita, terutama di Sabah, 56 tahun. Tidak karena peduli sudah kemerdekaan Sabah, tetapi yang dipedulikan adalah satu tarikh yang pada ketika itu Sabah dan Sarawak tidak kena mengenang pun. Kita bercakap begini, tuan-tuan, bukan untuk menimbulkan satu suasana yang boleh kita katakan ketegangan. Tidak. Tetapi apabila kita bercakap sesuatu yang perkara yang benar, walaupun pahit, kita harus terima. Nah, berbalik kepada soalan, kenapa kita perlu timbulkan kembali tarikh kemerdekaan ini? Pada saya sebagai generasi muda, tarikh inilah yang menentukan kelangsungan masa hadapan kita. Kalau kita bermula, starting point kita pun sudah salah, ending point kita akan hancur lebur. Kalau kita tidak mengiktiraf hari kemerdekaan kita, yaitu Sabah, 50 tahun yang sudah berlalu ini, dengan melihat kepada banyak masalah yang berlaku di Sabah, khususnya dari segi pentadbiran, dari segi ekonomi, sosioekonomi dan sebagainya. Ini semua berlaku disebabkan laluan yang kita lalui dalam Malaysia ini sudah terpesong. Saya yakin dan percaya pemimpin-pemimpin kita dahulu ketika menyambut kemerdekaan Sabah, ketika bersetuju bersama-sama bergabung membentuk Malaysia, satu saja yang mereka harapkan ialah Sabah akan menjadi lebih baik. Sabah akan menjadi sebuah negara yang maju. Sabah akan menjadi sebuah negara yang kaya, dan rakyat dia semua berada dalam keadaan harmoni, pendidikan yang tinggi, dibanggakan di seluruh dunia. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, apa yang berlaku hari ini? Pada tahun 2010 Sabah pula diiktiraf sebagai negeri termiskin di Malaysia. Nah, kalau kita lihat ini sudah terbalik. Sepatutnya dengan Sabah berada di Malaysia, kita sepatutnya semakin maju. Kalau kita lihat, kita bandingkan dengan negara-negara yang sepatutnya bersama-sama berada dalam Malaysia. Dua negara ini yaitu Singapura dan juga Brunei. Orang Sabah pergi kerja di Brunei, tuan-tuan, menunjukkan Brunei itu mempunyai aset yang tinggi. Sebab kita cari makan di sana, Pak. Orang Brunei datang Sabah, kasih habis duit dia. Betul atau tidak? Pasal apa? Dia sudah cukup kaya, cukup duit. Kita di Sabah begini luas, seluas 90 kali perlis kita di Sabah ini. Tetapi karena disamatarafkan dengan negeri-negeri di tanah Melayu. Nah, bila disamatarafkan dengan negeri-negeri di tanah Melayu, apa saja peruntukan misalnya juga disamatarafkan. Sedangkan kita sepatutnya mendapat hak yang lebih istimewa berbanding sekadar menjadi sebuah negeri dalam Malaysia. Karena fakta telah menunjukkan jelas bahwa tanpa Sabah dan Sarawak, Malaysia ini tidak mungkin wujud. Baik, sekarang kita pergi kepada fakta. Fakta jelas menunjukkan bahwa Sabah sudah merdeka 31 Agustus 63. Dengan kemerdekaan itu kita layak untuk membentuk bersama Malaysia. Ada yang mengatakan kalau
berlaku banyak masalah, lebih baik kita keluar Malaysia. Selalu juga saya perbetulkan ini, kita tidak perlu keluar Malaysia, karena kita tidak pernah masuk Malaysia. Kalau perlu kita berpisah. Kita tidak ada jalan keluar karena kita tidak pernah masuk. Betul tidak? Kita tidak pernah masuk Malaysia, tetapi kita bentuk Malaysia. Kalau tidak boleh diselamatkan, berpisahlah. Berpisah. Macam suami istri berpisah. Keluar itu lain. Kan? Yang masuk keluar itu lain. Tapi yang berpisah itu yang kita mau highlightkan. Karena laki bini berkawin bersama. Jadi berpisah kalau sudah tidak setuju, kalau sudah tidak sehaluan. Begitu juga dengan Malaysia. Tetapi apa yang kita perjuangkan selama ini bukan untuk merosakkan Malaysia ini, tetapi sebenarnya untuk kita menyayangi Malaysia ini, untuk kita selamatkan Malaysia ini, mengikut persetujuan pemimpin-pemimpin kita yang terdahulu. Mereka ada justifikasi kenapa mereka bersetuju membentuk bersama-sama dalam Malaysia ini. Kita tidak boleh salahkan pemimpin-pemimpin kita dulu. Ada juga kawan-kawan yang sedikit ekstrim. Kenapa Pak pemimpin kita dulu ini, dia bilang bagus, kita jangan dalam Malaysia Pak. Jangan. Kita mesti menghormati keputusan pemimpin-pemimpin kita terdahulu. Mereka ada justifikasi mereka. Tetapi hari ini tuan-tuan, sebagai anak muda masyarakat yang ada sedikit ilmu dan pengetahuan, kita boleh menilai 50 tahun berlalu ini, apakah keputusan pemimpin kita itu kita perlu kekalkan ataupun kita perlu buat penambahbaikan. Dan apa yang saya sebutkan tadi, berlaku banyak masalah dalam tempoh 50 tahun ini kita berada dalam Malaysia. Dengan kuasa kita tidak boleh pegang. Kita ada pemimpin di Sabah, tapi pemimpin kita tidak mempunyai kuasa autonomi yang sepenuhnya untuk mentadbir Sabah. Cukai-cukai kita pun bukan kita yang guna. Hasil-hasil bumi kita termasuk minyak pun bukan kita yang dapat. Okay? 35% hasil minyak Malaysia ini datangnya daripada Sabah. Sekali lagi saya mau bandingkan dengan Brunei. Kalau kita tengok itu peta Sabah, Sarawak, Brunei kecil saja. Tempat dia mau ambil minyak pun kecil saja. Tapi boleh jadi negara dalam 5 negara terkaya di dunia, Brunei termasuk salah satunya. Kita jangan sebut Sabah. Malaysia tidak pun tersedarai dalam 100 negara terkaya dunia. Apalagi mau cerita Sabah. Sedangkan 5 negara terkaya dunia termasuklah kawan-kawan kita yang dulu sepatutnya sama-sama berada dalam Malaysia, yaitu Singapura dan juga Brunei. Nah, kalau kita tengok secara geografinya, Brunei begitu kecil, sikit tempat diambil minyak pun boleh kaya. Sedangkan kita begitu luas, keliling dari ujung ke ujung kita punya sumber minyak. Kenapa kita masih diiktiraf sebagai negeri termiskin di Malaysia pula? Ketika kali pertama saya menjejakkan kaki ke Semenanjung, saya rasa macam saya di London sudah. Betul tuan-tuan. Pasal kehidupan saya di Sabah ini, hari-hari tengok gerabel, tengok monyet-monyet. Pergi sekolah pun boleh nampak monyet lompat-lompat kiri kanan jalan. Sampai di sana, nah kereta api macam-macam jenis ada. Kan? Macam-macam jenis kereta api. Jadi saya terfikir, saya ini masih dalam Malaysia kan ya? Sebab saya punya pemikiran ketika berada di Sabah, ialah Malaysia beginilah. Samalah semua di mana-mana tempat Malaysia ini, beginilah kita. Rupa-rupanya di sana kemajuan dia cukup hebat berbanding kita di Sabah ini. Nah, dari sana mula timbul pemikiran, sekiranya konsep pembentukan Malaysia suatu ketika dulu adalah benar, kita sepatutnya berada pada aras yang sama. Kalau di sana ada 2-3 jenis kereta api, kita di sini ada 1-2 jenis pun cukuplah. Ini dari dulu kereta api kita itu juga. Kan?
Kalau kita pakai baju dari Tenom pergi keke, hitam sudah itu baju. Kan? Ini adalah perkara-perkara yang perlu kita pikirkan karena ini sangat berkaitan dengan sejarah. Dengan memahami sejarah yang benar, dengan memahami bahwa Sabah ini ada kemerdekaan sendiri, selepas dimerdekakan bersama-sama beberapa negara yang sudah merdeka membentuk Malaysia, akhirnya kita berada pada landasan yang betul sepatutnya. Tetapi hari ini kita tidak berada di landasan yang betul karena sejarah kita sudah diputar balik. Kalau sejarah yang benar diikut, mereka mungkin risau, tidak lagi mempunyai satu justifikasi mengambil kita punya hasil bumi, mengambil kita punya cukai dan sebagainya. Sebab itu sejarah ini mungkin disembunyikan ataupun dengan kata yang lebih manis, diorang lupa mengkali. Jadi hari ini kita punya program mau kasih ingat kalau diorang lupa. Bukan lupa tapi tidak ingat. Bukan lupa tapi tidak ingat, kan? Jadi kita mau kasih ingat diorang. Bukan kita mau lawan. Kalau kita mau lawan, kita ada banyak cara untuk melawan. Di kampung saya saja berapa ramai pakar bikin bakaku, bikin ginsong dan sebagainya, kan? Tapi kita bukan mau lawan. Kita mau sedarkan sesuatu yang sudah lama tidur. Mungkin mereka tidak sedar bahwa penting ini sejarah kita untuk kelangsungan masa depan. Dengan berada pada landasan sejarah yang betul, kita boleh demand. Kami punya minyak, sepatutnya kami dapat begini. Kuasa pemimpin kami sepatutnya begini. Nah, semua ini boleh kita dapat dengan kembali kepada asas. Sesat di ujung jalan, balik ke pangkal jalan. Betul nggak itu? Tapi kadang-kadang sebagai guru bahasa ini seperti kaya juga. Kalau memang sudah sesat di ujung jalan, mana kau dapat balik pergi pangkal jalan? Betul nggak tidak? Itu namanya sesat. Kalau kau boleh balik ke pangkal jalan, kau tidak dipanggil sesat. Betul kan? Nah, ini saya ada jenis pemikiran yang begitu. Bukan pemikiran melawan, tapi kita mesti ada sifat ingin tahu. Pada saya, biasakan yang benar, kan? Biasakan yang benar. Oke? Walau macam mana sekalipun kita terpaksa melawan arus, kalau itulah yang betul, kita ceritalah yang betul. Oke? Jadi dengan adanya program ini, kita mengharapkan seluruh anak-anak muda yang ada di Sabah ini menerima hakikat perjuangan ini, bahwa penting untuk kita menghargai tarik kemerdekaan kita, karena daripada tarik kemerdekaan ini kita boleh buat banyak perkara untuk memastikan kelangsungan generasi akan datang. Termasuklah untuk memperbaiki sistem pentadbiran kita di Sabah. Oke? Termasuk juga untuk memperbaiki sosioekonomi kita di Sabah. Oke? Karena bila kita tahu kita ini sebenarnya negara merdeka yang sama-sama membentuk Malaysia, kita sudah boleh demand. Kami bukan macam Perlis. Perlis, kami tidak macam Selangor, kami tidak macam Kelantan. Kami punya keistimewaan tersendiri. Jadi hormati itu keistimewaan sendiri. Lagipun apa yang kita perjuangkan, kita laung-laungkan selama ini, khususnya kita di Sabah dan Sarawak, kita tidak ambil hak orang lain, Pak. Kita cuma minta yang kita punya saja. Oke? Jadi ini anak-anak muda mesti paham. Dan berkaitan dengan kita punya program ini, pada saya bukan kuantiti yang kita perlukan, bukan seberapa ramai orang yang mau datang, tapi dengan beberapa orang yang datang ini mempunyai pemahaman yang jelas tentang message objektif yang coba kita sampaikan, perkara ini akan berkembang macam radiasi nuklir. Dia akan berkembang macam atom. Ini lebih baik berbanding datang ramai-ramai pergi kasih kabut-kabut saja itu sungai, lepas itu pulang tidak paham apa-apa. Oke? Khususnya anak-anak muda ini, sebarkan perkara-perkara fakta-fakta yang benar ini untuk memastikan anak-anak muda paham. Kalau yang beliau-beliau ini bukan juga bilang dorang tidak paham, kan? Tetapi mau cerita pasal hari bulan, mau cerita pasal percentage minyak, kok
Dia tampilin kalau lama-lama. Cukuplah kami dapat sadit, dapat tangki biru. Dia bilang, itulah apa politik, dia bilang. Jadi kalau tidak boleh cakap, sudah ini yang beliau-beliau. Lebih baik kita bermula dengan anak-anak muda, kan? Karena penjelasan berkaitan dengan fakta-fakta sejarah, berkaitan dengan ekonomi ini adalah penjelasan yang cukup teknikal, sangat teknikal, memerlukan sedikit pemahaman asas berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan sistem politik dan sebagainya. Oke, jadi ini program ini kita harapkan dapat menjadi satu platform pertama kepada anak-anak muda untuk memahami sejarah. Kita tidak perlu cerita perkara-perkara yang lebih besar, karena kemerdekaan ini sudah merupakan satu perkara terbesar yang kita lupa. Jadi sama-sama kita ingat mengingati, semoga dengan mengingati sejarah yang betul, dengan pengiktirafan sejarah yang betul, ya saya mau sebut balik pengiktirafan ini. Kita mengharapkan kerajaan yang ada sekarang ini mengiktiraf tarikh kemerdekaan ini. Tidak hanya CP-CP, tetapi mengiktiraf dia secara terang dan jelas bahwa 31 Agustus 57 itu adalah tarikh kemerdekaan tanah Melayu, bukan tarikh kemerdekaan Malaysia, karena Malaysia tidak pernah merdeka sejak ditubuhkan. Tiada yang jajah Malaysia selepas 16 September 63. Itu juga fakta. Dan 31 Agustus 1963 itu adalah tarikh kemerdekaan Sabah. Apa itu Sabah? Sabah ialah salah satu negara merdeka yang membentuk Malaysia bersama-sama Tanah Melayu, Sarawak, dan juga Singapura. Nah, perkara ini kalau diiktiraf dengan jelas, saya yakin dan percaya anak-anak muda 50 tahun akan datang akan lebih hebat dan maju hari ini, karena kita tahu sebenarnya kita adalah sebuah negara. Negara ini besar kuasa dia, tuan-tuan. Bukan sekadar negeri yang tempelan. Ditempel-tempel jadilah negeri ke-12. Kalau kita ingat dulu-dulu kita punya IC pun 3 jenis saja, kan? Kalau kita di Sabah pakai H. Nah, IC saya punya bapak, saya ingat H0179817. Saya punya mama, arwah mama saya H0179816. Kenapa berdekat? Sebab orang sudah kawin baru pergi bikin IC. Jadi karena kasih running number. Senang saya dulu anak-anak ingat dia punya nomor IC. Tapi hari ini tuan-tuan dan puan-puan, sudahlah panjang IC kita, kan? Ada itu tengah-tengah lagi 12 dia bilang. Menggambarkan apa, Wei? Menggambarkan negeri ke-12. Tapi coba kita cakap dengan Jabatan Pendaftaran Negara, dia bilang ini tidak kena mengena ini, dia bilang. Sebab pernah timbul satu isu, apabila hujung IC itu genap perempuan, kan? Hujung IC itu ganjil, biasanya menunjukkan pemilik nomor IC itu adalah lelaki. Timbul karena heboh project IC, JPN cakap ini tiada kena mengena ini, dia bilang. Yang kena genap, genaplah, yang ganjil, ganjillah, dia bilang. Tidak kena mengena dengan jantina. Nah, ini semua sistem pentadbiran yang memperbodohkan rakyat, Pak. Kita mesti berani mau tegur ini. Teguran tidak bermakna kita melawan. Betul nggak tidak? Tapi kita mau sama-sama memperbaiki. Malaysia ini bukan satu-satu kelompok yang punya, kita punya. Begitu juga Sabah ini, bukan satu-satu kelompok yang punya, kita semua punya. Jadi kita sepatutnya mempunyai hak dan suara yang sama untuk memperbaiki sesuatu yang kita anggap tidak betul. Termasuk tarikh kemerdekaan ini yang dijadikan sebagai tarikh hari jadi TYT. 33 tahun sudah alamat reveal. 33 tahun hidup sudah. Itu tarikh kemerdekaan Sabah dijadikan hari jadi TYT. Sejak saya hidup, saya ingat ada 2-3 TYT sudah. Menghairankan saya, magic juga ini kita punya perlantikan TYT. Semua TYT kita sama tarik lahir dia ini. Mula-mula saya pikir begitu, kan? Tapi rupa-rupanya ada udang di sebalik batu, kan?
Nah, jadi hari ini kita tahu itu 31 Agustus, itu 16 September bukan hari jadi TYT. Itu adalah hari Malaysia. Jadi hari ini anak muda perlu, sebelum saya berakhir, saya ingin menegaskan, ingat ini satu perkara. Yang pertama sekali, Sabah adalah negara merdeka yang sama-sama membentuk Malaysia bersama dengan negara-negara yang turut dimerdekakan oleh British, yaitu Tanah Melayu, Sarawak, dan juga Singapura. Itu fakta yang mesti kita ingat. Yang keduanya, tuan-tuan dan puan-puan, Malaysia tidak pernah merdeka. Sebab Malaysia itu dibentuk di atas kertas, di atas meja. Selepas Malaysia dibentuk, Malaysia tidak lagi pernah dijajah. Dan Malaysia itu tidak berusia 56 tahun. Perkara ketiga, Malaysia tidak pernah berusia 56 tahun. Malaysia hanya berusia 50 tahun. 50 tahun itu adalah kawan kita yang merdeka lebih duluan, yaitu Tanah Melayu tahun 57. Tidak apa, diorang mau raihkan kemerdekaan 31 Agustus 57, mau nyanyi lagu Sudirman sampai pagi, tidak apa. Itu diorang punya. Tapi kita yang di Sabah dan Sarawak ini, janganlah bengong-bengong ikut. Kita ada tarik kemerdekaan kita sendiri yang harus kita hayati dan hargai. Ya, ini 3 perkara simpan dalam pemikiran kita, khususnya anak-anak muda. Sampai di kampung tidak kira main bola kah, main pingpong kah, di bus stop kah, kan, ramai 3, kasih keluar ini, kan, kasih keluar. Karena dengan memahami tarik-tarik ini, barulah kita boleh menangkap sebenarnya apa yang Sabah sepatutnya ada hari ini. Kalaulah semua yang kita hilang hari ini, hilang kuasa pentadbiran, hilang kuasa memungut cukai, hilang kuasa mengurus hasil sendiri, kalau semua ini tidak hilang sejak 50 tahun yang lalu, sebenarnya hari ini kita tengok Sabah, mungkin ada bangunan setinggi itu Dubai punya bangunan. Faktanya Sabah cuma ada 3,2 juta penduduk dengan keluasan yang begini besar. Kita jangan cerita minyak lah, kita tanam kelapa sawit saja pun cukup untuk kasih kaya ini 3,2 juta penduduk. Ada lagi yang berani mengatakan kepada saya, di Semenanjung ramai Pak, orang dia lebih kurang 25 juta. Di Sabah sikit saja, ngapa dapat sikit. Ada yang berani cakap kepada saya begini. Nah, satu yang kita boleh jawab, 100 orang di sana, 1 orang di sini. Kita sama-sama rakyat Malaysia. Di sana ada jalan raya, takkan 1 orang ini jalan kaki. Tiada jalan raya, jalan gerabel saja. Mau suruh lompat pokok ke pokok karena dia 1 orang. Tidak logik. Di sana ada kereta api laju, sepatutnya kita di sini pun ada kereta api laju. Kita juga anak Malaysia. Kalau betul-betul menghormati itu konsep satu Malaysia. Jadi ini perkara-perkara yang sangat berkaitan dengan asas pembentukan Malaysia, asas kepada kewujudan Sabah ini.